Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 12, hari ini kita lanjut di bab yang baru, bab ketiga tentang akuntansi perusahaan jasa part 1. Jadi untuk akuntansi perusahaan jasa mungkin nanti bakal ada sampai part keempat karena banyak sekali mau kita kerjakan, sehingga nanti sebenarnya kalau untuk kelas 11 itu akuntansinya full untuk akuntansi perusahaan jasa aja. Ya, untuk semester kedua akuntansi perusahaan dagang. Jadi hari ini, mulai dari hari ini hingga nanti akhir semester kita akan ngebahas full tentang perusahaan jasa part 1, part 2, part 3 sampai mungkin part 4. Oke, siap ya? Yang pertama, untuk yang part pertama kita akan ngebahas tentang apa itu ciri-ciri perusahaan jasa, ya, tahap proses akuntansi, mekanisme debit dan kredit. Nah, ini penting nih dan sering kelupaan. Yang keempat adalah kita akan membuat jurnal umum. Kita lanjut. Nah, ini ada foto kegiatan dari perusahaan jasa. Maka ciri-ciri perusahaan jasa yang pertama adalah kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bisa jasa, kalau ini jasa apa? Jasa laundry, jasa nyuci ya. Yang ini jasa pangkas, salon. Yang ini jasa apa? Jasa pendidikan, guru. Jadi kalau perusahaan jasa bukan memproduksi sebuah barang, tapi memberikan pelayanan. Oke, yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Misalnya laundry, habis cucian misalnya 1 kilo 6.000. Nah, 6.000 pendapatan dia itu merupakan hasil dari jasa. Jadi pendapatannya bukan dari dia jual barang atau dia membuat produk, bukan, tapi dari penjualan jasanya ini. Ya. Yang ketiga adalah tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan, tidak ada HPP. Kalau di perusahaan dagang ada HPP. Kenapa tidak ada perhitungan harga pokok penjualan? Karena perusahaan jasa bukan kegiatan menjual atau membeli barang, jadi nggak ada HPP-nya. Nah, ya, selanjutnya yang keempat adalah laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah, ya, membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Seperti kemarin saya sudah jelaskan, ketika pendapatan usahanya itu lebih besar dari bebannya, maka perusahaan jasanya itu mengalami laba. Dan sebaliknya, kalau perusahaannya lebih banyak besar bebannya daripada pendapatannya, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Ini adalah 4 ciri-ciri perusahaan jasa. Ya, tidak ada HPP, yang dijual itu adalah jasa, dan perhitungannya dari membandingkan pendapatan dengan beban. Bagaimana tahap proses akuntansi? Yang pertama ada transaksi. Ya, ketika kemarin persamaan dasar akuntansi sudah kita anak-anak ibu juga sudah melihat contoh transaksi. Misalnya tanggal 1 disetor modal sebesar 5 juta. Maka itu transaksinya. Saya tanggal 2 membeli peralatan, tanggal 3 itu transaksi. Dari transaksi itu, di tahap yang kedua adalah kita mencatat. Adanya kegiatan pencatatan inilah berupa jurnal umum nanti kegiatannya. Kita akan membuat jurnal umum di pencatatan, ya. Yang ketiga adalah penggolongan. Habis ke jurnal umum, habis pencatatan, kita akan ke penggolongan. Ini nanti di part kedua nih, kita akan buat buku besar di part kedua ya. Buku besar, jadi penggolongan yang akun kas, satu tabel akun kas, ada kegiatan khusus untuk akun kas, digolong-golongkan. Kalau akun piutang, bagaimana kegiatan perubahan nilai piutangnya? Satu kolom aja. Kalau di jurnal umum kita gabungkan semuanya, di jurnal khusus, di buku besar ini per akun digolong-golongkan. Next, yang keempat adalah pengikhtisaran. Pengikhtisarannya ini kesimpulan ya, atau namanya pengumpulan data akhir, saldo akhirnya berapa, kegiatannya banyak. Nanti kita akan buat neraca saldo. Ya, ini untuk neraca saldo sama jurnal penyesuaian mungkin di part ketiga. Oke. Selanjutnya kita buat jurnal penutup.
ada jurnal pembalik juga. Jadi banyak. Ada transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran. Full nanti sampai nanti akhir periode kita akan melakukan ini semua. Dan yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Jika kemarin sudah saya kasih gambaran sedikit ya mengenai laporan keuangan, nanti di sini kita akan ulang kembali. Nanti di laporan keuangan ini kita akan buat namanya kertas kerja. Ya, nanti ada situ neraca, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo telah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca saldo. Oke? Ini adalah tahapan proses yang akan kita lewatin hingga nanti di akhir periode, di akhir semester ya. Next. Oke, lanjut. Ibu harap fokus ya, karena mungkin di sini mungkin awal-awal jadi agak bingung-bingung nih. Mekanisme debit dan kredit. Ini kan kemarin kita sudah membahas tentang akun. Oke. Ada akun harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan price. Nah, kita mekanismenya kalau dia bertambah masukkan di debit atau kredit gitu. Ya, ini ada debit, ada kredit. Debit sebelah kiri, ya, debit itu adalah posisi dia sebelah kiri. Kalau kredit dia sebelah kanan. Jadi debit ini adalah kolom atau tempat untuk bisa jadi bertambah atau berkurang akun-akunnya itu. Oke. Kita coba ya. Yang pertama aset atau harta. Kemarin udah bahas ya, harta atau aset terdiri dari apa aja? Ada kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kendaraan, gedung, semuanya. Ya, ini yang masuk ke harta. Jika kesemua tadi yang saya sebutkan bertambah nilainya, maka kita masukkan ke kolom debit. Ya. Tapi jika kesemua harta itu berkurang nilainya, kita masukkan ke kredit. Saldo normalnya di debit kalau harta. Contohnya, kita membeli perlengkapan ya. Kemarin ada transaksi kita membeli perlengkapan. Berarti membeli perlengkapan apa yang berpengaruh kemarin? Iya, harta perlengkapannya bertambah. Membelinya pakai uang tunai, kasnya berkurang. Maka nilai hartanya bertambah, kita masukkan di debit. Terus harta kasnya berkurang, kita masukkan di kredit. Begitu sebaliknya, seterusnya ya. Oke, yang kedua ada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ini kemarin seperti apa? Peralatan, kendaraan, gedung, mesin. Ya, kan nilainya ini bukan habis pakai, tapi dia menyusut atau mengurang nilai ekonomisnya. Maka kita akumulasikan berapa penyusutan aktiva tetapnya. Jika ada penambahan nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap, kita masukkan dia di kolom kalau dia bertambah di kredit. Oke. Kalau dia berkurang, kita masukkan di debit. Saldo normalnya di kredit. Oke. Yang ketiga, liabilitas utang. Utang kalau bertambah, kita masukkan di posisi kredit. Utang, liabilitas. Kalau dia berkurang, di debit. Ya. Modal, ekuitas kalau bertambah, misalnya kemarin ada penyetoran modal awal 5 juta, maka modal kita posisikan bertambah di kredit. Kalau modalnya berkurang, posisikan di di debit. Pengambilan price pemilik ya. Kalau ada penambahan price, maka kita buat di debit. Kalau price-nya berkurang, kita buat di kredit. Selanjutnya pendapatan. Kalau terjadi pendapatan, maka kita buat penambahan pendapatan, kita buat di kredit. Kalau berkurang, kita buat di debit. Bebannya, kalau ada beban, misalnya bayar beban gaji, maka kan beban gaji, ya kan, beban gaji bertambah kita buat di debit. Kalau berkurang bebannya, kita buat di kredit. Bu, susah bu, ngapalnya bingung. Nah, saya kasih trik. Ini kan ada posisi normal. Ya. Ingat,
harta beban prive. Harta beban prive itu aja 3 itu kamu ingat. Harta beban prive artinya apa? Ketiga ini harta beban prive kalau dia posisi normalnya di debit, prive debit, biaya debit, ya. Harta beban prive, ingat itu harta beban prive berarti kalau yang ini sudah posisi normalnya di debit, berarti kalau dia bertambah nilainya kita masukkan di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, berarti selain yang 3 itu ada utang, ada modal, ada pendapatan, ya kita masukkan di kredit kalau bertambah. Ingat ya. Oke, karena posisi normalnya di kredit, ada akumulasi penyusutan, ada utang, ada modal dan pendapatan. Harta beban prive berarti di debit bertambah. Selainnya di kredit kalau bertambah. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, tapi inilah jurnal umum ya. Langkah yang kedua tadi kan habis transaksi ke jurnal umum pencatatan. Adalah pencatatan tentang pendebitan atau pengkreditan jurnal umum. Jurnal itu ya secara kronologis, berarti ada waktunya berurutan dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Fungsinya ada 5. Yang pertama fungsi historis, berarti dengan jurnal umum ini pencatatannya itu berdasarkan waktu transaksinya berurutan. Yang kedua fungsi mencatat, ya jurnal umum ini fungsinya untuk mencatat penggolongan debit atau kredit. Yang ketiga fungsi analisis. Nah dari transaksi kan kita menganalisis apakah dia bertambah atau berkurang. Apakah dimasukkan ke debit atau ke kredit. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Ya, instruktur, instruksi, berarti apa itu? Pengatur ya. Artinya gini, habis jurnal umum kita diperintahkan ya, kita diperintahkan untuk masuk ke buku besar, posting ke buku besar penggolongan. Yang kelima adalah fungsi informatif. Dari jurnal ini, ya ada jurnal umum nanti kita bisa mendapatkan informasi bahwa tanggal sekian terjadi pembelian, tanggal sekian terjadi penerimaan kas, itu dia. Selanjutnya, oke kita masuk analisis ya anak-anak ibu ya. Contoh ini, contoh pembuatan jurnal umumnya. Oke, berikut ini adalah contoh pencatatan dalam jurnal umum untuk transaksi yang terjadi selama bulan Mei tahun 2006 di perusahaan Mamat Taylor. Mamat Taylor. Taylor ini apa? Penjahit, berarti jasa ya. Iya, jadi kamu harus tahu juga pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha di bidang jasa. Oke. Nah, yang pertama, Tuan Mamat menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan maju mundur enak sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta. Maka apa yang berpengaruh? Analisis transaksi ya, karena dia menyetor uang maka harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah sebesar 4 juta. Kalau kas bertambah, harta bertambah, kita masukkan di debit ya. Terus karena sebagai modal awal maka modal cibai bertambah 4 juta. Modal bertambah di mana? Di kredit. Maka kita masukkan ke kolom seperti ini. Ada tanggal, nama akun, referensi, debit, kredit. Nah, di referensi ini biasanya kan ada nota nih, ada bukti kwitansi, ada bukti transaksi. Biasanya gitu. Misalnya dari kwitansi nomor berapa. Pernah nengok kwitansi ya? Kan biasanya ada nomor di atasnya. Nah gitu, jadi referensinya gitu. Misalnya transaksi ini, ya kan ada catatannya, ada bukti transaksinya. Ini merupakan berasal dari bukti transaksi. Maka kita buat tabel seperti ini, tanggalnya 1 Mei. Nama akunnya Pak Kas. Kas kan? Kas pada modal. Kalau kita ada kredit, agak kita majukan ke kanan. Jadi nggak sejajar dengan kasnya ini, tapi dimajukan modalnya ke sini. Oke. Nilainya berapa? Di debit berapa? 4 juta. Di kredit 4 juta. Balance debit sama kredit sama-sama 4 juta.
Paham ya? Yang kedua, disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.200.000 untuk 6 bulan. Berarti kalau ada bahasa untuk 6 bulan, berarti sewa dibayar di muka. Kita bayarnya di muka. Kita bayar sekarang tapi untuk 6 bulan berarti sewa dibayar di muka. Kita jadikan harta. Ya. Berarti analisis transaksinya ada harta perusahaan dalam bentuk sewa dibayar di muka bertambah senilai 1.200.000. Kalau harta bertambah di mana kita letakkan? Di debit. Oke, karena kita bayarnya itu pakai uang kas, berarti kan kas kita berkurang, ya. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang senilai 1.200.000. Kalau kas berkurang, harta berkurang, kita letakkan di kredit. Jadi gini, ya. Ada akunnya sewa dibayar di muka di debit, kasnya kita majukan sedikit sebagai bentuk dia posisinya di kredit. Di debitnya 1.200.000, di kreditnya 1.200.000. Balance. Ya, harus sama nih debit sama kredit. Yang keempat, dibeli tunai perlengkapan. Tunai ya, tunai perlengkapan jahit dari toko Jaya dengan harga 800.000. Kita beli perlengkapan tapi tunai. Berarti harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit bertambah. Ya, kan membeli kan bertambah hartanya itu. Ya, kalau perlengkapan kan dimasukkan ke harta, berarti kalau harta bertambah masuk di debit. Karena dia belinya tunai, maka pakai uang apa? Uang kas. Kalau kita membeli, berarti kas kita berkurang. Berarti harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 800.000. Kita masukkan di kredit. Gampang ya Bu, gampang ya. Langsung aja. Berarti perlengkapan jahit ada di debit 800.000, kasnya berkurang di kredit 800.000. Next. Tanggal 10 telah diselesaikan jahit pakaian dengan langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya ya. Berarti ini menerima pendapatan. Dia kan telah diselesaikan jahit pakaian. Udah selesai kerjanya, kan kerjanya menjahit. Udah selesai, dia menerima pendapatan 300.000. Kalau menerima pendapatan berarti kas kita bertambah. Berarti analisisnya harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah 300.000 di debit dan pendapatan perusahaan bertambah 300.000 di kredit. Pendapatan kalau bertambah di mana? Ya di kredit. Yang di debit bertambah cuma harta beban private, yang lainnya di kredit kalau bertambah. Ya, kita masukkan ke tabel, ada kas di debit 300.000, pendapatan di kredit 300.000. Tanggal 12 Mei, ya, dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga 1.500.000. Ya. Tapi baru dibayar 500.000. Dia beli peralatan 1.500.000. Yang baru dibayarnya 500.000. Berarti yang sebelumnya, yang sisanya masih utang. Gitu dia analisisnya ya. Oke. Harta perusahaan dalam bentuk peralatan jahit bertambah 1.500.000. Harta bertambah di debit. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang karena kita membeli, berarti kas kita berkurang berapa? 500.000. Karena yang baru dibayar 500.000. Ya. Biayanya kan 1.500.000. Yang baru dibayar 500.000, berarti sisanya bentuk utang. Berarti utang perusahaan ke toko sekawan bertambah 1.200.000 di kredit. 1 juta. Ya kan? Ini 1.500.000 sama dengan 1.500.000. Cek. Peralatan jahit bertambah di debit 1.500.000, kasnya berkurang 500.000, utang perusahaan bertambah 1 juta. Totalkan sama dengan debit sama kreditnya sama-sama 1.500.000. Tanggal 18 Mei telah diselesaikan jahitan pakaian seharga 1.700.000, sudah dikirimkan tagihannya. Berarti kalau sudah dikirimkan tagihannya belum dibayar, masih ngirimkan tagihan nih Bu, udah lunas. Udah selesai nih pakaiannya dijahit, tapi belum Ibu bayar nih tagihannya, kan gitu. Ya. Berarti dimasukkan kemana? Harta perusahaan dalam bentuk piutang. Piutang itu orang yang berutang ke kita. Kan mereka masih utang pelanggannya karena mereka belum bayar. Ya, jadi kalau ada bahasa sudah dikirim tagihannya,
atau sisa pembayarannya nanti kemudian hari, itu namanya piutang. Piutangnya berapa? 1.700.000. Nah, pendapatan karena telah diselesaikan jahitan maka masuk ke pendapatan perusahaan bertambah sebesar 1.700.000 di kredit. Kita masukkan. Piutangnya debit 1.700.000, pendapatan jahitnya di kredit 1.700.000. Sikit lagi ya, sabar. Tanggal 19 Mei dibayar ke toko sekawan atas pembelian peralatan 12 Mei. Ya, jadi dia dibayar 800.000 utang dia tanggal 12 Mei dia utang. Nih utang ya, ada utang. Utangnya berapa? 1 juta. Tapi yang dibayarnya berapa? 800.000. Oke, kena bayar utang berarti utangnya berkurang. Kalau utang berkurang kita posisikan di debit. Maka utang perusahaan ke toko sekawan berkurang 800.000 di debit. Karena kita bayar utang berarti bayarnya pakai apa? Uang kas. Kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit 800.000. Maka ada utang perusahaan di debit 800.000, kasnya di kredit 800.000. Tanggal 20 dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu kerja 200.000. Berarti beban gaji. Kalau beban bertambah di debit, harta beban prive, beban bertambah di debit. Kita bayar beban gaji pakai uang kas, maka kasnya berkurang. Beban gaji di debit 200.000, ada kas di kredit 200.000. 21 diterima pinjaman. Diterima pinjaman berarti utang dari Bank BCA 2 juta. Ya, tapi dikenakan biaya administrasi 250.000. Kalau dikenakan biaya administrasi kan berkurang berarti. Ya kan? Berarti sebenarnya kalau kita minjamnya 2 juta tapi kena 250.000 biaya administrasinya, biaya admin, ya, maka kas kita yang bertambah itu kan cuma 1.750.000 di debit. Beban administrasi bertambah 250 di debit. Ada beban. Tapi utang bank kita tetap senilai 2 juta di kredit bertambah. Maka ada kas di sini bertambah 1.750 kena beban administrasi sebesar 250.000 dan utang kita bertambah 2 juta. Terakhir nomor 22, tanggal 22 Mei ya. Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi 400.000. Berarti apa nih? Iya, prive. Tadi prive kalau bertambah di debit, harta beban prive. Kalau bertambah di debit. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang sebesar 400.000. Pengambilan pemilik atau prive bertambah 400.000 di debit. Oke, maka ada akun prive di debit 400.000, akun kas di kredit 400.000. Ini harus balance nih debit kreditnya. Oke, maka anak-anak ibu kalau kita totalkan, kita gabungkan semua transaksi yang tadi, hasilnya bakal seperti ini. Ya, ada tanggal, nama akun, referensi debit kredit, digabungkan aja. Dah, total bawahnya pasti sama. Berarti ini berapa nih? 12.700.000 di debit, 12.700.000 di kredit. Kalau kita jumlahkan di debitnya, jumlahkan di kreditnya. Kalau ini benar sama, maka benarlah pengerjaannya, balance. Baik, demikian. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.